Jadi Persib mengganti 2 striker sekaligus, dan itu posisi yang krusial. Kelemahan Persib musim ini terletak pada posisi back sayap. Sebab dalam beberapa pertandingan, para back sayap itu terlihat cukup keteteran. Cek bobotoh, ngebahas segala anu diobrolkan bobotoh. Sekalian subscribe lur. Bismillah, assalamualaikum lur. Kurang ngebahas ini ya, striker Persib ya. Ini di Tribun Jabar, judulnya Persib Bandung dinilai lakukan kesalahan transfer. Tak seharusnya Wonder Luis dilepas. Betul sih ya. Jadi harusnya yang dilepas itu si Geoffrey Castillion diganti nu lain, cari tandem Wonder Luis. Kumaha ge Wonder Luis udah lamanya main di Persib, adaptasinya udah lama. Jadi lepas dua nana, nggak ada backup dari striker. Waktu pas bulan pertama berakhir, saya pernah mengungkapkan bahwa Persib ada di urutan kedua setelah Bayangkara FC. Itu pun Bayangkara FC pernah dikalahkan Persib, berarti analisisnya tim bagus dong. Kemudian tim itu sangat solid, ujar Yudi. Terus, kendati duduk di peringkat kedua, klasemen akhir putaran pertama, evaluasi kata Yudi tetap harus dilakukan. Namun seharusnya tidak sebesar yang dilakukan sekarang. Nah itu benar. Jadi Persib mengganti 2 striker sekaligus, dan itu posisi yang krusial tuh. Karena bahwa Persib sudah solid tuh, sebetulnya udah solidnya sama Wonder, cuma memang Wonder tuh belum banyak nyetak gol, mungkin karena tandemnya yang kurang si Geoffrey Castillion ya. Berarti saya lihat hanya Geoffrey Castillion yang mesti diganti itu kan benar. Karena Geoffrey Castillion sejak dipinjamkan ke Como, dia cederanya tidak kunjung sembuh. Ya. Jadi mempengaruhi penampilan. Nah, jadi Persib seharusnya tidak mempertahankan tetap mempertahankan Wonder Luis sebagai ujung tombak, sehingga penambahan pemain depan tidak perlu terlalu banyak. Nah, sebab jika merombak 2 striker sekaligus, maka akan mempengaruhi kekompakan. Tuh kan. Setidaknya lanjut Yudi, jika hanya mendatangkan 1 pemain baru di lini depan saja, adaptasi tidak akan terlalu banyak dong. Benar. Dilihat sekarang hasilnya adalah Bruno Cantantede dan David da Silva, bahwa pemainnya bukan jelek, hanya kekompakan timnya belum didapat. Ya, karena perlu adaptasi deh. Ya. Selain itu, dia juga menyoroti keputusan Persib untuk tidak menambah back tengah baru. Iya, sebab menurutnya Persib kekurangan back tengah. Tuh, back tengah kurang. Akumulasi kartu kuning atau cedera. Tong ya di subscribe lah. Ya, udah gratis atau subscribe. Kelemahan Persib musim ini terletak pada posisi back sayap. Sebab dalam beberapa pertandingan, para back sayap itu terlihat cukup keteteran ketika bertahan maupun menyerang. Ardi Idrus, Bayu Fikri, Nehen Herdiana, Supardi Nasir, dan Zalando dinilai belum menampilkan performa terbaiknya. Ya, naik turunnya. Ya, penampilan mereka bisa ya benar nih, bilang angin-anginan, betul. Nah, jadi ini ada opsi untuk Persib untuk menggunakan 3 back saja. Nah, pernah kan, sehingga posisi back sayap digantikan oleh pemain lain yang sebelumnya berposisi sebagai penyerang sayap seperti Febri Haryadi, Fred Luton, atau Erwin Ramdhani. Ketimbang menggunakan 3 back, mantan pemain Persib Yudi Guntara, sampai disebut ayeuna Yudi Guntara ya, menyarankan agar Robert Albert selaku pelatih kepala mengoptimalkan back sayap yang ada. Sebab menurutnya back sayap yang dimiliki Persib sekarang sudah cukup bagus. Itu gasinya, disebut lagi cukupnya, itu bagus sih, dibilangnya kan cukup. Cukup bagus, bukan bagus ya. Febri Haryadi cepat, cuma akurasi crossingnya lemah. Terus kadang-kadang misalkan akselerasi di sayap terus ke tengah, terus langsung nyetak ke gawang lah, itu udah jadi template, jadi kebaca gitu ya. Terus gitu nggak ada lagi kreativitas lain gitu, lamun untuk crossing ke tengah, tembak ke gawang gitu. Nah, akselerasi nanti gitu, jadi gampang kebaca. Terus saya bicara lagi bahwa
Persib ada di urutan kedua, berarti performa pemain bagus kalau menurut saya. Supardi pernah bagus bersama Ardius waktu di zamannya Gomez. Kenapa tidak bisa dilakukan lagi? Nah, terus Hen sempat mendapat kritikan pedas beberapa waktu lalu, perlahan sudah mulai bangkit. Nah, dan sekarang udah mulai menanjak. Zalando juga beberapa kali bermain bagus, ngasih assist bagus, baik juga pemain yang bagus. Nah, cuma mungkin Zalando kemarin setelah beberapa kali nggak dimainkan, jadinya kemarin dikempur terusnya aku Bali United dijinya, udah keteteran gitu. Nah, saat ini lanjut, jadi hal yang perlu dibenahi oleh para back sayap ini adalah mental bertanding. Ya, betul. Lagi tinggal bagaimana pemainnya mentalnya bangkit lagi, kepercayaan dirinya bangkit lagi. Ya. Nah, ini Febri Haryadi sorotan tajam, penampilannya Persib dianggap jelek. Ini itu tadi template-nya. Jadi kebaca gitu gerakan teh. Coba kreasi yang lain gitu. Pasti gitu-gitu wae. Jadi gampang ditutup. Namun crossing ya ditutupnya. Crossing di blok gitu. Atau misalkan ke tengahnya ditutup di tengah gitu. Ditutup keduaan. Udah beres. Nah, hiji di belakang kotak penalti, hiji di arah nu lari si Febri tinggal ditutup we, tak kudu ngarebut bola ge da labuh sorangan tuh mah. Ese gitu. Jadi keputusannya ngeganti Wander Luiz itu salah. Yang diubah tuh Geoffrey Castellion harusnya yang diganti. Tinggal nyari tandem Wander Luiz gimana agar tandem Wander Luiz itu jadi striker yang tajam gitu. Tandemnya aja dulu Castellion kan pas gitu. Waktu di sebelum pandemi itu udah bagus kan mainnya. Tajam banget tuh. Castellion masih bugar. Sekarang kan enggak. Lah gitu dulu lah. Ya. Tong elap ya di subscribe lah. Ya, udah gratis atau subscribe. Ya, assalamualaikum. Cek bobotoh ngebahas segala anu diobrolkeun bobotoh. Sakalian subscribe lur.